Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ya, siap ya. Semangat belajarnya ya, walaupun hari ini belajarnya masih daring. Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar ya. Nah, hari ini kita belajar tematik ya, masih tema 7, subtema 2 dan sekarang masuk ke pembelajaran kedua ya. Dipersiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Lalu sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian serap dan bisa kalian pahami ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan melakukan percobaan, siswa mengetahui kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Yang ketiga, dengan bercerita, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Dan yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat mempraktikkan gerak tari dengan pola lantai yang benar. Ya anak-anak, kita mulai belajar ya. Pembelajaran kedua, muatan IPA, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas ya. Contohnya perubahan wujud bendanya adalah proses mencair, menguap, dan menyublim ya. Nah, ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar ya, atau dipanaskan atau didiamkan. Ya, lalu sementara itu proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar ya, atau didinginkan sehingga dapat berubah wujud. Nah ya, ini contoh perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor, yaitu es batu ya, diletakkan di bawah sinar matahari ya, atau di luar ruangan ya, maka es batunya akan mencair ya karena menyerap kalor. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah percakapan. Beni dan ayahnya di kebun cengkih milik Pak Rudi. Beni, ayah, tadi sewaktu kita datang, di daun-daun cengkih dan rerumputan terdapat titik-titik air. Kemana perginya titik-titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada lagi? Ayah, itu namanya embun. Tadi ketika kita datang masih pagi, jadi masih banyak kita jumpai embun di dedaunan. Sekarang sudah siang, embun-embun itu menguap terkena panas sinar matahari. Peristiwa ini disebut penguapan. Ya, proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Akibat panas dari sinar matahari, air menguap menjadi uap air. Beni, oh begitu, ayah. Energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Ya, energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Nah, berikutnya di sini ada sebuah percobaan. Ya, nah untuk menyelidiki bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda, lakukan percobaan berikut ya. Kalian bisa lakukan percobaan ini di rumah ya. Tujuannya yaitu untuk mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahannya ialah es batu, mangkuk, palu atau martil ya. Bisa kalian lakukan percobaannya di rumah ya. Cara kerjanya yaitu siapkan alat dan bahan ya. Tadi alat dan bahannya es batu, mangkuk, palu atau martil ya. Lalu yang kedua, pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil
Nah, setelah itu yang ketiga, letakkan beberapa potong es di mangkuk ya. Letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari, biarkan es selama 5 menit. Nah, amati perubahan pada es ya. Bisa kalian lakukan di rumah ya percobaannya ya. Tuh, yang pertama langkahnya siapkan alat dan bahan. Ya tadi alatnya mangkuk, es, martil. Lalu pecahkan esnya hingga berukuran kecil-kecil ya. Nah, letakkan setelah itu, setelah esnya dihancurkan yang menjadi berukuran kecil, letakkan beberapa potong es dalam mangkuk ya. Letakkan di dalam mangkuk, lalu letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari, biarkan selama 5 menit ya. Nah, lihat perubahan wujud apa yang terjadi pada es tersebut ya. Setelah kalian melakukan percobaan tersebut, kalian tuliskan kesimpulannya ya. Simpulkan hasil percobaan yang kalian lakukan di rumah ya. Tuliskan kesimpulannya di halaman 89. Oke, kalian lakukan percobaannya ya anak-anak di rumah. Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Ya, nah contoh lain peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mentega dipanaskan. Ya, lalu logam dipanaskan pada suhu tinggi, lilin dipanaskan, dan masih banyak contoh-contoh lainnya ya. Selanjutnya, banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini ada peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Ya, setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Ya, akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, itu ya. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok karena adanya perbedaan pendapat antara tokoh pemuda dan golongan tua ya. Nah, pada tanggal 16 Agustus pukul 4 pagi ya, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya apa? Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi golongan muda ini ingin cepat-cepat segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini yang diminta golongan muda kepada golongan tua. Akhirnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok ya. Nah, setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh, Bung Hatta dan Bung Karno, akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 11 malam. Ya, Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamada Maida ya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta ya, tempat Ahmad Subarjo bekerja. Nah, di tempat itu ya, di rumah Laksamana Maida, mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, itu tadi peristiwa sebelum terjadinya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, ada yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan ialah sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Nah, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ini, para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Ya, lalu wartawan kantor berita Domei, ya sekarang kantor berita Antara, Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio Waidan B. Palanawen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada FWUS untuk segera disiarkan melalui radio. Lalu berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Soera Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Ya, lalu pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Nah, lalu peristiwa yang kedua yaitu sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut, yaitu ada rapat raksasa di lapangan IKADA, yaitu Ikatan Atletik Jakarta, ya Jakarta pada tanggal 19 September 1945 ya untuk menyambut kemerdekaan. Lalu ada usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain yaitu di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Nah, jadi semua rakyat Indonesia merasa senang karena Indonesia sudah merdeka, ya. Nah, setelah kalian memahami mengenai peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi, sekarang kalian kerjakan tugasnya, ya. Tugasnya kerjakan halaman 92 dan 93, ya. Nah, di halaman 92 itu kalian temukan ya kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Jadi kalian cari kosakata bakunya dan kosakata tidak bakunya, lalu cari arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di internet, ya. Nah, lalu setelah itu kalian kerjakan ayo berlatih, ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait peristiwa Rengas Dengklok berikut, ya. Dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada peta pikiran, ya, atau bagan yang ada di halaman 92. Nah, selanjutnya kalian kerjakan ya, yang kedua yaitu kalian kerjakan halaman 93, ya, ceritakan kembali secara tertulis peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya. Tuliskan peristiwa yang terjadi. Yang pertama, penyebaran berita pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, apa yang terjadi, lalu bagaimana reaksi masyarakat Indonesia. Kalian tuliskan ya pada kolom yang terdapat di halaman 93, ya. Peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Ya, seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Nah, ayo tularkan semangat kemerdekaan dengan menyanyikan lagu berikut. Nah, ya anak-anak, kalian bisa menyambut hari kemerdekaan dengan menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan ciptaan H. Mukhtar, ya. Nah, kalian bisa menyanyikannya, ya. Yuk, nyanyikan yuk. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara
kita. Nah ya, ini sering kalian nyanyikan ya saat 17 Agustus. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai gerak tari. Ya, gerak tari adalah penampilan gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Ya, penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Nah, musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Ya, nah selain musik atau iringan tarinya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pola lantai? Nah, ya kita masuk ke muatan SBDP ya. Pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari ya, atau bisa juga disebut pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari ya, dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerakan tari. Para penari menggunakan pola lantai agar tarian terlihat lebih menarik ya. Nah, di sini ada jenis-jenis pola lantai ya. Nah, ini ada contoh-contoh pola lantai, yaitu yang pertama pola lantai vertikal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Ya, contoh tari daerah yang menggunakan pola ini adalah tari Yosepan dari Papua ya. Lalu yang kedua ada pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Ya, kalau pola lantai horizontal ke samping, vertikal ke atas. Nah, contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai horizontal adalah tari Saman dari Aceh ya. Nah, selanjutnya ada pola lantai garis melengkung ya, yaitu penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran. Nah, pola lantai ini banyak digunakan pada tari tradisional Indonesia. Salah satunya adalah tari Rejang Dewa dari Bali ya. Lalu ada pola lantai diagonal ya, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, ya ini contohnya seperti ini pola lantai diagonal ya, menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, contoh pola lantai diagonal adalah tari Bedaya Ketawang yang menggunakan pola lantai menyerupai pesawat terbang. Nah, menurut jenisnya ada 3 bentuk karya tari yang perlu kalian ketahui. Ya, ada bentuk karya tari tunggal, karya tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Ya, nah kalau bentuk tari tunggal nih ya, ini tari yang dilakukan oleh satu orang penari ya. Nah, bentuk tari berpasangan nih ya, yang berpasangan ini tarian yang dilakukan secara berpasangan oleh 2 penari ya, bisa berpasangan ya, nggak harus cewek cowok, bisa juga cewek-cewek atau cowok-cowok ya, berpasangan ya, tarian yang dilakukan oleh 2 penari ya. Selanjutnya yaitu tarian berkelompok. Nah, ini tarian berkelompok ya, tarian yang dilakukan secara berkelompok atau dilakukan oleh banyak orang. Nah, selanjutnya kalian kerjakan tugas halaman 95 dan 96 ya. Di halaman 95 ini kalian kerjakan ya. Tuliskan apa perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Bagaimana pola lantai pada karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Kalian tuliskan hasilnya pada kolom yang terdapat di halaman 96 ya. Lalu kalian kerjakan lagi, ayo renungkan ya. Di halaman 96 kalian adalah generasi penerus bangsa. Nah, apa yang dapat kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Nah, kalian tuliskan pada kolom yang terdapat di halaman 96 ya. Cukup sekian materi penjelasan hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian serap dan kalian pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.